Kritik keras Soekarno ke PBB buat Indonesia dipandang dunia. Sejak berdiri pada 24 Oktober 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tidak pernah sepi dari kritik. Namun, kritik paling menghujam dilontarkan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno. Pada 1960, saat sidang umum ke-15 PBB, Presiden pertama Republik Indonesia itu melantang kritik terhadap PBB. Tidak hanya soal Irian Barat, tetapi juga nasib bangsa-bangsa yang diperlakukan tidak adil oleh kolonialisme dan imperialisme. Dunia saat itu sedang menghadapi arus besar dekolonialisasi yang menyapu bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Banyak bangsa baru merdeka yang muncul. Soekarno menyebutnya dengan istilah zaman pembangunan bangsa-bangsa. Sayang sekali, menurut Soekarno, PBB gagal merespon perkembangan zaman baru itu. Misalnya, pengambil keputusan terpenting di PBB masih tetap di tangan Big Four, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, dan Perancis. Akibatnya, sikap dan kebijakan PBB selalu berat sebelah alias tidak netral. Bangsa-bangsa yang baru merdeka tidak punya pengaruh yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, Republik Rakyat Tiongkok, negara baru dengan penduduk 600-an juta orang kala itu, ditolak keanggotaannya. Saat itu, Amerika Serikat dan sekutunya kekeh mempertahankan Republik Tiongkok, sekutu lawasnya, yang tersingkir ke Taiwan pasca pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada 1949. Dan ironisnya, PBB membebek politik Amerika Serikat. Kedua, Soekarno mengkritik sikap PBB yang gagal menjadi juru damai di sejumlah negara yang dikoyak konflik, seperti Perang Vietnam, Aljazair, Kongo, dan Korea. Dalam Perang Korea, PBB terang-terangan memihak Korea Selatan. Indonesia sendiri punya nasib serupa. Pada 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, masalah Irian Barat mulai mencuat. Belanda tak punya itikat baik untuk merundingkan masalah tersebut. Sejak awal, Indonesia mencoba jalan damai. Karena itu, pada 1954, Indonesia berusaha membawa masalah Irian Barat ke sidang umum PBB. Sayang, hingga sidang umum ke-12 tahun 1957, Indonesia tak mendapat titik terang. Ketiga, Soekarno mengkritik PBB yang tak bisa menjadi penengah. Yang netral dalam benturan dua blok besar dalam Perang Dingin. Menurutnya, suasana Perang Dingin sudah merembes ke dalam pekerjaan, administrasi, dan rumah tangga PBB. Menurut Soekarno, agar PBB bebas dari hawa Perang Dingin, maka sekretariat PBB harus dipindahkan dari New York, Amerika Serikat ke negara-negara netral.
Selain meminta pindah sekretariat, Soekarno juga mendesak agar piagam PBB diubah agar selaras dengan perkembangan zaman dan tuntutan baru masyarakat dunia. Terkait benturan ideologi Perang Dingin yang seakan tak terdamaikan itu, Soekarno menawarkan jalan ideologi alternatif, yaitu Pancasila. Menurutnya, Pancasila lebih mencerminkan kondisi kekinian ketimbang piagam PBB. Di penghujung pidatonya, Soekarno menyinggung imperialisme dan kolonialisme sebagai sistem jahat yang telah menggiring dunia ketiga ke dalam kemiskinan dan perang. Baginya, dunia tidak akan pernah tenang dan damai selama masih ada imperialisme dan kolonialisme. Menurutnya, perbaikan terhadap PBB haruslah senapas dengan semangat membangun dunia baru yang lebih aman, damai, adil, dan makmur. Pidato Soekarno ini memang tak banyak mengubah wajah PBB sesudahnya. Pun PBB tak berbuat apapun terhadap Indonesia yang merasa dikepung oleh imperialisme. Isu Papua baru mendapat perhatian serius dari PBB pada Sidang Umum ke-17 tahun 1962. Namun, Indonesia kembali menelan pil kecewa setelah PBB menetapkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan atau Security Council. Memang, sejak awal Indonesia tidak mau mengakui berdirinya Federasi Malaysia. Negara yang diproklamirkan pada 31 Agustus 1957 itu sangat disokong oleh Inggris. Bagi Soekarno, Federasi Malaysia tak lebih dari boneka Inggris untuk menjepit kedaulatan Indonesia. Karenanya, begitu Malaysia ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Soekarno benar-benar meradang. Dia pun segera menarik Indonesia keluar dari PBB pada 20 Januari 1965. Namun, tak lama kemudian terjadi peristiwa G30S 1965 yang mengubah politik Indonesia. Soekarno lengser, lalu digantikan oleh rezim Soeharto. Pada 19 September 1966, rezim baru mengirim telegram ke PBB. Isinya, keinginan untuk bergabung kembali ke dalam PBB. Akhirnya pada 28 September 1966, Indonesia kembali ke pangkuan PBB.